Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kevin Febriansyah dengan NIM 7211149054 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Baik, yang pertama mengenai perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Nah, jenis-jenis e-commerce ada dua. Yang pertama adalah business to consumer atau B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi B2C membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga web harus memberikan instruksi dan bantuan. Yang kedua adalah business to business atau B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi B2B melibatkan orang yang relatif lebih sedikit, biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Nah, selanjutnya mengenai manfaat dan kendala e-commerce. Yang pertama adalah manfaatnya. Manfaatnya antara lain perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga adalah peningkatan imbal hasil ekonomis atau pemegang saham atau investasi pemilik. Sedangkan kendalanya adalah biaya yang terlalu tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya mengenai ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce menyumbang hampir 1,7 triliun US dollar untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003. E-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan ini dapat mengalami perlambatan pada waktu tertentu, tetapi kemungkinan akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. Jumlah dampak perekonomian akan bervariasi dari satu industri ke industri yang lainnya, tetapi kurang lebih 94% e-commerce adalah B2B, menyisakan 6% untuk B2C. Selanjutnya mengenai jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis atau bisnis intelijen, sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peran potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan bisnis intelijen atau intelijensi bisnis? Adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya mengenai basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Nah, ini adalah beberapa contoh dari basis data eksternal yang dapat memberikan masing-masing jenis informasi yang berbeda. Selanjutnya adalah mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menayangkan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna-pengguna untuk dicari. Contohnya seperti Google. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata atau kata-kata tersebut terdapat di situs web tersebut. Kemudian selanjutnya mengenai strategi e-commerce dalam sistem interorganisasional. Salah satu strategi e-commerce terbaik diberi nama sistem interorganisasional atau yang biasa kita kenal dengan iOS. Sistem yang seringkali dipergunakan dalam iOS adalah EDI atau Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik adalah cara untuk mendapatkan sistem interorganisasional perusahaan. Perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain untuk menciptakan sistem interorganisasional sehingga perusahaan dapat meraih apa yang mereka tidak dapat meraihnya dengan sendiri. Perusahaan-perusahaan yang tergabung disebut sebagai sekutu dagang, sekutu bisnis, atau analisis bisnis.
Manfaat iOS antara lain yang pertama adalah efisiensi korporatif dan yang kedua adalah kekuatan penawaran. Selanjutnya mengenai manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki hubungan sekutu dagang, dan yang terakhir memperbaiki layanan pelanggan. Kemudian selanjutnya mengenai strategi B2C untuk e-commerce. Ada dua, yang pertama produk-produk digital. Produk-produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download. Perbedaan lainnya bahwa produk ini sendiri akan berpindah aset ke pembelinya. Sebagai contoh, musik yang di-download harus ditempatkan pada satu file atau pada satu CD atau media penyimpanan lainnya. Kemudian yang kedua adalah produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirim ke pelanggan. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengiriman surat dan barang swasta telah secara langsung membantu e-commerce eceran. Sebagian besar perusahaan jasa pengiriman populer menawarkan jasa yang melengkapi aktivitas B2C sebuah perusahaan. Selanjutnya mengenai penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada tempat di mana pelanggan tidak dapat masuk dan membeli produk. Penjualan campuran terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi penjualan eceran ini perlu menginformasikan biaya dan fitur produk kepada pelanggan, mengatur pembayaran pelanggan, dan menghasilkan pengiriman produk. Selanjutnya mengenai langkah e-commerce berikutnya. Ada dua, yang pertama adalah perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak adalah penggunaan telepon seluler atau asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua adalah nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di semua tempat. Selanjutnya mengenai menggunakan internet. Nah, e-commerce tidak dapat mungkin terjadi tanpa adanya jaringan internet. Nah, salah satunya adalah www. Adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Selanjutnya mengenai cyberspace dan superhighway informasi. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada satu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Nah, berikut ini adalah sasaran-sasaran keberhasilan penggunaan internet. Kemudian adalah dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam. Banyak masih berusia muda, namun yang berusia tua, dengan lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan. Memiliki dampak substansial pada ramalan ekonomi e-commerce. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang dimungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Nah, demikian materi dalam video ketiga kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.